Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ini pertama kitab Samsud Dhahirah. Ini karangan Mbak Alwi. Karangan siapa? Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Mbak Alwi, saudara. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh siapa? Oleh As-Sayyid Dia Al bin Syihab Mbak Alwi, saudara. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Mbak Alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti, nasabnya jelas, bersambung kepada Nabi, saudara. Pak Yai, masalah Wali Songo itu manuskripnya banyak. Saya ambil satu Wali Songo yang saya sudah tulis, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Ini manuskripnya ditemukan karya Pangeran Arya Cirebon 1720. Di 1720 itu menyatakan, ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskripnya Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan. Manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Asal usul Kesultanan Cirebon 1809. Tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari Pangeran Qodiran, Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh
kerajaan Belanda, kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa al-Kadzim. Nah, siapa yang menemukan para wali songo itu? Ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Riyad. Tapi waktu itu saya belum tahu, karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu, contohnya di sini, Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon, itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Tahun 2024 kita pengurus MNC banyak yang belum pergi haji, banyak merokok melulu. Lah, orang-orang kita itu sudah pergi haji pada abad 15 dengan kendaraan pesawat yang tidak seperti sekarang. Dulu masih adanya kapal air. Kapal air pun itu tidak bisa langsung dari Jawa langsung ke Mekah, tapi itu ganti-ganti kapal. Tidak satu kapal langsung ke Mekah, enggak. Dari Banten ke Aceh itu kita ngeteng, dari Aceh ganti kapal lagi ke Maladewa, dari Maladewa ganti kapal lagi angkutan Maladewa Gujarat, dari Gujarat mampir lagi nanti di Yulamlam di Jeddah, dari Jeddah jalan naik onta. Di situ kita pernah baca sebuah sejarah perjalanan haji. Orang-orang Jawa pada zaman dulu itu kalau bayar onta lebih dari yang seharusnya, karena dulu itu setiap orang bayar onta itu ada bayar untuk tukang onta dan ada bayar langsung untuk raja. Jadi pajaknya langsung, misalnya ini Rp1.000 untuk tukang onta, Rp2.000 untuk raja. Itu jadi pajaknya itu dipungut per orang untuk raja itu dulu. Kan raja keren, nggak usah atas nama raja, udah pokoknya bayar haji sekian, itu pajaknya yang ngaturkan pemerintah, tidak langsung atas nama raja. Kalau dulu yang ngatur diaturnya, ini buat tukang delman, ini buat raja, ini buat onta, ini buat raja. Jadi bayarnya 2 kali lipat, 1 buat kendaraannya, 1 buat rajanya. Itu ada kitabnya itu. Orang Jawa kalau dia itu pergi haji bayarnya lebih dari yang seharusnya. Kenapa? Kaya raya kita itu. Orang yang pergi haji itu kaya raya. Nulis kitab, 1 kitab aja kalau mau mondok. Dulu orang mondok itu nggak bisa orang miskin. Kenapa? Mahal kitabnya. Kitabnya nggak ada di percetakan. Kitabnya itu harus nulis dulu. Misalnya ada kiai tukang nulis saja kerjanya, itu kita bayar. Anak saya mau mondok kepada Kiai Joko Tingkir, kitabnya kitab Fathul Mu'in. Berapa Pak Kiai? 50 juta. Itu bayar 50 juta, nanti dibikinin nama kiai kampung tuh, kemudian baru kitabnya jadi, mondok di Joko Tingkir. Dulu raja-raja, anak raja-raja di Jawa Barat, di Banten itu mondoknya pada Joko Tingkir, orang Solo Raya. Jadi ilmu Banten itu ilmu Solo Raya. Ada seorang raja di Sumedang Larang, Prabu Gesanulun, seorang Sayyid Ja'far namanya aslinya, itu mondoknya di Joko Tingkir, ketemu dengan anak daripada Raja Demak, mondok juga perempuan, cinlok, cinta lokasi, tapi kasih tak sampai, karena ini harus jadi raja di Sumedang, akhirnya dikawinin dengan orang Sumedang. Nah, ini dikawinin dengan Raja Cirebon, Giri Layat tadi tuh, yang juga punya istri anak Raja Mataram. Kemudian pas jadi Raja Sumedang kan soan tuh ke Cirebon, ketemu sama itu tuh, sama mantan dia waktu pesantren itu sampai sekarang ada novelnya itu, ada novel kisah cinta Nyai Harisbaya judulnya itu. Lah itu kemudian cinta bersemi kembali ketika ada raja datang ke Cirebon. Wah, kamu sekarang jadi istrinya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya? Iya katanya. Gimana? Katanya istrinya kebanyakan, saya nggak digilir-gilir katanya. Akhirnya kemudian sama anak buah Prabu Gesanulun ini itu diculik, istrinya itu diculik tuh, istrinya Sultan. Marah Sultan, kurang ajar ini, istri saya diculik ini. Kenapa? Dia nangis katanya, nggak digilir-gilir begitu. Akhirnya kata Sultan, udah saya cerai, tapi nanti kawin ya. Iya dikawin. Apa ininya mas kawinnya? 1 kabupaten Majalengka. 1 kabupaten Majalengka milik Sumedang kemudian diberikan kepada Cirebon.
Itu kisah, wallahu alam benar tidaknya, tetapi tulisannya ada begitu. Ditulis dalam manuskrip kisah mondoknya orang-orang Jawa Barat ke Solo Raya ini. Jadi kalau sekarang saya ngajar ini ilmunya Solo Raya dibawa lagi ke Solo Raya. Kenapa? Karena Gesan Ulun riwayatnya kakek saya. Makanya itu saya baca novelnya, kurang ajar bikin novel segala, malu-maluin. Itu orang sampai kisah para wali dibikin novel kisah cintanya itu. Karena kan itu dramatis sekali kan, orang mondok bareng, kemudian cinta lokasi, kemudian ini dikawinin karena anak raja harus kawinin anak raja lagi, ini dikawinin dengan raja lagi, akhirnya ketemu sudah sama-sama punya pasangan, akhirnya cinta bersemi kembali. Itu akhirnya ada novelnya itu. Kata saya, ini jangan dibaca, haram ini hukumnya. Kenapa? Ya kita nggak enak kan ceritanya leluhur sendiri dibaca sendiri. Ya itu Kiai Ngawi ya. Ini jadi kita kalau siapa yang menemukan Wali Songo, ya kita menemukannya dari manuskrip-manuskrip. Bahkan Sunan Giri itu manuskripnya itu masih tahun 1500. Tentang Sunan Giri itu manuskripnya masih tahun 1500. Jadi manuskrip itu Pak, semakin tua itu semakin bisa dipercaya. Apalagi kalau manuskrip itu ditulis oleh orangnya. Dan ini kita lagi cari, belum menemukan Sunan Gunung Jati menulis kitab, kemudian kitabnya ada silsilah misalnya, ada sejarahnya, kemudian sampai sekarang ini belum ditemukan. Yang kita temukan baru 1624, itu pun bukan dari Cirebon tapi dari Bangkalan. Jadi mungkin dari Bangkalan ini orangnya rajin menulis bahwa saya ketemu Sunan Gunung Jati, dia adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro, orang dilahirkan di Mekah, kemudian dia itu bapaknya orang Mesir, kemudian disimpannya rapi. Ini orang Madura, itu orang yang rajin nyimpen manuskrip.